Ya, selanjutnya pemirsa, LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpandangan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertentangan dengan konstitusi yang menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ya, pertama memang eh, ya masyarakat dibuat kaget dengan adanya putusan PN Jakarta Pusat ya terkait dengan penundaan pemilu. Tapi memang pertama tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Aidil Fitri bahwa ini masih belum bisa belum bisa dikatakan final ya karena memang belum inkrah dan masih dalam proses. Nah, sehingga kita tunggu. Tapi memang sebelum sana LHKP kemudian tentu perlu menyatakan ya LHKP PP Muhammadiyah menyatakan posisi agar supaya sebenarnya poin utama dari tanggapan LHKP tersebut itu ingin memposisikan kepada masyarakat awam karena masyarakat awam ini kan kadang tahunya ternyata pemilu ditunda karena adanya putusan PN Jakarta. Sebenarnya LHKP ini ingin memposisikan bahwa tentu menolak putusan tersebut, ya walaupun tadi belum akhir, ya, tetapi ingin menyuarakan bahwa putusan tersebut pertama jelas melanggar konstitusi, terus kemudian catat hukum, di mana PN bukan wewenangnya, tetapi ini lebih pada PT UN, termasuk proses yang lain harusnya ke Bawaslu. Nah, sehingga tetapi kita juga melihat bahwa di sini ada kelalaian ya KPU. Artinya yang tergugat ini seolah-olah menyepelekan, dia tidak menghadirkan bukti, tidak memberikan saksi, di mana ya dalam logika PN tidak membutuhkan untuk menggali seperti apa yang ada di PT UN, sehingga kemudian permintaan Partai Prima yang sebelumnya juga sudah ditolak oleh PT UN, ternyata ya perbuatan melawan hukum itu dianggap bagian dari perdata, sehingga dikabulkan oleh PN Jakpus. Nah, ini yang disayangkan, masyarakat kita ini seolah-olah terkecoh. Nah, di sini posisi LHKP ingin menegaskan bahwa ini tidak benar, ya ini juga bagian dari penggiringan opini, dan menurut catatan kami kayaknya dalam rezim pemilu baru kali ini ya terjadi putusan yang ya mungkin hakimnya ini keblinger artinya ya nggak tahu juga apakah punya preferensi politik yang sama, yang kemudian walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Aidul ya bisa juga dikategorikan perdata karena perbuatan melawan hukum, tetapi situasi politik juga sedang hangat sejak 2 tahun terakhir penundaan, kebetulan muncullah tiba-tiba kecelakaan dalam hukum. Harusnya ini kan sinergi antar lembaga hukum ini bisa saling mengingatkan, walaupun sekarang KPU sedang banding perkaranya, dan tentu ini harus kita support ya, meskipun kelalaian yang dilakukan oleh KPU. Nah, harapannya kalau tadi dijelaskan ini masih prosesnya cukup panjang sampai ke kasasi, ya banding, kasasi, itu bahkan pemilu kita sampai selesai, ya bagi pembelajaran masyarakat saja bahwa ini salah satu kecelakaan di lembaga peradilan yang butuh dikoreksi, dan mungkin semakin menyadarkan masyarakat kita untuk peduli terhadap lembaga peradilan gitu ya.